Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad. Amidna ya Rabbana ala millatihi wa syurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiral dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil urub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub. A'inna ya Rabbana ala talabil ilmi wa nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita pada saat ini. Allah beri kesempatan kita untuk bergabung dengan taman surga Allah. Tempat yang sangat dicintai dan disenangi oleh Rasulullah. Yaitu setiap tempat yang digunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dan semoga seperti Allah memudahkan kita untuk bergabung di acara mulia ini, Allah mudahkan kita kelak untuk bergabung, berkumpul, bertemu di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita masih dengan kitab At-Targhib, Batarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita sudah sampai kepada bab tentang keutamaan ilmu. Faslun fi fadli ahlil ilmi. Jika pada pertemuan yang lalu disebutkan tentang mencari ilmu dan keutamaannya mencari ilmu. Kemudian sekarang memasuki bab baru yaitu keutamaan orang yang berilmu. Diriwayatkan dari Abi Umamah an Abi Umamah qala dzukira li Rasulillahi rajulani. Disebutkan di hadapan Nabi, dikisahkan di hadapan Nabi dua orang. Ahaduhuma abidun, yang pertama ahli ibadah. Wal akharu, dan yang kedua adalah alimun, orang alim. Alim di sini yang mengetahui tentang hukum-hukum halal haram dan syariah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menyebutkan, tentunya penyebutan atau yang disebutkan Nabi ini setelah menyanjung, menyebut bahwasanya ini orang hebat, ahli ibadah, orang istimewa, mendekatkan diri kepada Allah. Orang ahli ibadah sangat mulia. Menjadikan hidupnya dengan Allah. Akan tapi di samping itu ada kisah tentang orang alim. Maka ini jangan sampai difahami hadis ini merendahkan ahli ibadah. Oh tidak. Ahli ibadah sangat istimewa. Sangat mulia. Akan tetapi Nabi memberitahu bahwasanya ada sesuatu yang ternyata lebih mulia dari itu semuanya. Ahli ibadah sangat mulia dan sangat mulia, akan tapi ternyata ada yang mengunggulinya.
Nabi menyebutkan ini ahli ibadah sangat mulia. Dan ini penuntut ilmu istimewa. Yang kau ceritakan tentang alim istimewa. Lalu Nabi menyebutkan fadlul alimi. Keutamaannya orang alim alal abidi dibanding seorang yang ahli ibadah tapi tidak alim. Kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibanding dengan yang paling biasa, paling rendah di antara kalian. Rendahnya orang beriman itu tinggi ya. Jadi rendah di antara orang-orang beriman. Ibaratnya ini kumpulan orang kaya, yang paling melarat siapa? Yang paling sedikit duitnya, tetap kaya kan gitu loh. Jangan salah ini. Di antara orang-orang mulia, ini ternyata Nabi menyebutkan keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu bandingannya seperti antara aku, baginda Nabi, dengan adnakum. Kum di sini kembali kepada sahabat Nabi. Anggap saja paling sihoris sahabat, paling kecilnya sahabat Nabi yang tidak banyak ilmunya, yang tidak banyak amalnya, pokoknya paling sedikit ya sahabat Nabi. Sudah kelewat. Biasanya ada mukaddimah akidah, lupa kita jadwalnya nggak begitu. Nah, ingatkannya sudah salat, masih dari awal. Baik. Jadi begitulah keutamaannya. Keutamaan orang alim seperti keutamaan Nabi dibanding sahabat Nabi yang paling biasa. Sahabat Nabi ada kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan Asrah al-Basyarin bil Jannah, 10 orang berdua. Termasuk putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan yang lainnya sahabat-sahabat hebat. Nah, di antara mereka ada sahabat yang anggap saja siapa? Tidak bisa diketahui, sahabat yang paling biasa. Antara Nabi dengan sahabat ini jauh banget pangkatnya. Begitulah pangkatnya seorang berilmu, alim dibanding ahli ibadah. Bukan berarti ahli ibadah rendah. Nih, kemudian qala Rasulullah, kenapa kok maksudnya? Sebabnya apa kok orang alim ini kok menjadi lebih unggul? Padahal kalau beribadah sama diterima, kalau ahli ibadah beribadah diterima, orang alim ibadah diterima oleh Allah sama-sama ini. Sama-sama diterima oleh Allah. Nabi menjelaskan kenapa ke orang alim menjadi lebih unggul. Qala Rasulullah, kemudian Nabi menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, penghuni langit dan bumi semuanya, hatta namlata fi hujriha, sampai semut-semut di lubang persembunyiannya, wa hatta al-hut, sampai hut itu biasanya ikan khusus, cuma dimaksud kehidupan di laut. Hut itu hitan, hut itu kehidupan di laut, ikan-ikan semuanya. La yusalluna ala muallimin nasil khaira, sungguh mereka mendoakan, bahkan yusalluna macam penafsiran, mendoakan untuk orang yang mengajari orang dengan kebaikan. Jadi seorang alim yang mengajarkan ilmunya itu ternyata didoakan oleh penghuni langit, semua penghuni bumi, malaikat-malaikat, termasuk yang ada di dalam laut. Ini keutamaannya. Didoakan, maka ini himbauan agar semua dari kita rindu untuk menjadi orang-orang yang alim, punya ilmu. Karena dengan ilmunya dia bisa menghentikan, bisa mengajarkan orang dari dosa menjadi taat, menghindari keharaman, mengetahui mana yang haram harus dihindari, mana yang halal yang boleh diambil, dan seterusnya. Itu dengan ilmu. Bahkan yang menjadikan ahli ibadah tadi itu menjadi diterima amalnya karena dia mendengar omongan seorang alim yang mengajari bagaimana cara sholat yang baik, cara ibadah yang baik. Maka dari itu, ayo kita gugah hati kita untuk rindu, untuk mendapatkan pangkat orang alim tersebut. Jadi orang alim yang disebut oleh Nabi, disanjung oleh baginda Nabi SAW. Nah ini. Akan tapi kadang terlintas di benak kita ini, loh saya sudah tua, bagaimana mungkin menjadi seorang alim, kan begitu. Merindukan kebaikan kalau kita serius itu akan diberi oleh Allah. Biarpun kita tidak sampai, kalau niat kita benar. Makanya para penuntut ilmu yang ada di pesantren itu, yang terpenting adalah menata hatinya, niat.
Sehingga kalau cita-citanya benar, maka sesuai dengan cita-citanya biarpun belum terlihat sukses di dunia. Seperti saat ini ada orang mendatangi, ini semua datang menuntut ilmu. Harus cita-citanya tinggi. Saya ingin punya ilmu agar aku bisa mengerti. Paling tidak aku membenahi sholatku sendiri, ibadahku sendiri. Kemudian aku ajarkan kepada anakku, kepada pembantuku, kepada keluargaku, dan seterusnya. Dengan niat-niat yang semacam itulah akan menjadi sebab dia terangkat. Mulia. Kan dalam hadis tentang ghibtah ya, dua hal yang kita boleh ngiri ya. Pertama adalah ngelihat orang kaya, dia senang berderma, bersedekah, kemudian kita pengen, ya Allah, aku pengen kayak dia. Ngiri yang baik, bukan ngiri mengharapkan kehancuran atas rezeki yang Allah timpakan kepada seorang, tidak. Hanya kita memberikan, ya Allah, aku pengen seperti orang kaya itu. Enak banget dia kaya raya, sudah kaya banyak sedekah. Tidak ada berita pembangunan pondok kecuali dia ikut. Tidak ada proyek akhirat kecuali ikut. Masjid ikut. Kok enak banget dia. Dia begitu akhirnya dia niat, ya Allah, saya pengen kerja agar seperti dia. Cukup gitu dok, ternyata dia nggak kaya-kaya. Sudah mendapatkan pahala. Yang kedua adalah ngelihat orang alim. Ini orang alim enak banget tuh orang. Apalagi kayak multi level marketing yang sesungguhnya terjadi dalam dunia ini. Dunia alim, muta'alim ini. Alim yang mengajarkan, alim, mu'alim. Seorang alim yang mengajar. Punya ilmu, kemudian mengajari. Dan mendalla ala khairin, man sanna, atau mendalla ala khairin, menunjukkan kepada kebaikan. Maka orang yang melakukan kebaikan mendapatkan pahala, dan pahalanya pun juga didapat oleh orang yang memberi petunjuk, memberitahu. Kok enak banget, lalu dia belajar. Biarpun umurnya sudah sepuh, menghafal satu lupa dua, ibaratnya begitu. Pokoknya nggak paham, tapi niatnya masih tinggi. Ternyata niat itulah akan diberi oleh Allah. Kadang harus kita pahami, niat itu kalau kita tulus akan diberi oleh Allah. Dan kadang diberinya tidak langsung kepada dia, akan tapi ada hubungannya dengan dia. Sayyidah Maryam, ini sebuah kisah, makanya Anda biarpun sepuh begitu, jangan sampai putus semangat, putus niat. Sayyidah Maryam itu pengen. Ibunda Sayyidah Hannah, ibunda Siti Maryam itu merindukan punya anak. Ini nadzarullah kama fi batni muharrar. Aku pengen punya anak nanti yang jadi seorang laki-laki yang hebat, dan aku akan wakafkan, aku berikan kepada tempat ibadah dan hanya urusan kepada Allah saja. Cita-citanya tinggi, pokoknya ingin jadi orang hebat. Ibunda Siti Maryam, niat. Terlahirlah seorang perempuan. Ini wada'tuha unsa. Seolah-olah dia, ya pengennya laki-laki yang hebat begitu. Nggak ada head, nggak ada ini, pokoknya pengen laki-laki. Tapi keluar perempuan. Ini ketulusan doa ibu Sayyidah Hannah itu, lihat. Tulus betul dia merindukan seorang anak yang hebat. Diberi perempuan. Akan tapi apakah cita-citanya itu tidak terpenuhi? Karena dia tulus dalam bercita-cita, lihat. Keluarlah Sayyidah Maryam, dia perempuan. Akan tetapi perempuan yang mengalahkan kaum pria dia. Diberi oleh Allah keistimewaan, dan ternyata seorang perempuan yang menjadi ahli ibadah. Sehingga sampai tempat ibadahnya itu penuh berkah. Dan Allah beri karomah di tempat tersebut. Sehingga betul-betul dimuliakan oleh Allah Sayyidah Maryam. Secara jenis kelamin adalah seorang wanita. Yang harapan ibundanya bukan wanita, seharusnya saya pengen seorang laki-laki yang hebat. Keluar perempuan. Ternyata perempuan yang subhanallah, di musim panas ada buah musim dingin, di musim dingin ada buah musim panas. Sehingga saat Zakaria bertanya, "Anna laki hada, dari mana kau dapat makanan?" Dari Allah. Loh, ini istimewa banget. Sampai tempatnya penuh berkah, padahal seorang perempuan. Karena apa? Ini niat ibundanya. Makanya ibu yang niat yang benar, yang baik. Niat ibundanya, keluarlah Sayyidah Maryam. Dan begitu terpesonanya Zakaria yang merawat Siti Maryam tuh, lihat Una, di tempat itulah, di tempat Siti Maryam biasa berdoa, Sayyidina Zakaria berdoa agar diberi oleh Allah seorang anak. Dan Sayyidah Maryam yang katanya seorang perempuan pun ternyata nggak kalah dengan seorang pria. Sehingga gelarnya warkai ma'arroki'in, ibadahlah engkau Maryam seperti kaum pria beribadah. Nggak ada beda, pangkatnya tinggi seperti kaum pria. Padahal dia seorang wanita.
Ternyata cita-cita Sayyidah Maryam tidak sampai, Sayyidah Hannah ibundanya tidak sampai di situ. Sayyidah Hannah sendiri nggak jadi seorang alimah, nggak jadi seorang ustadzah hebat yang terkenal. Yang masyhur nggak, keluar Sayyidah Maryam yang hebat. Ternyata tidak sampai di situ, niat ibundanya Siti Maryam tidak sampai diwujudkan dalam bentuk kemuliaan Siti Maryam yang disanjung-sanjung sampai hari ini. Wanita mulia dan sangat mulia. Kemudian Allah berikan kepada Sayyidah Maryam seorang anak di dalam perutnya. Tanpa disentuh seorang pria. Keajaiban luar biasa. Lahirlah seorang manusia. Ternyata lah niat neneknya yang terwujud. Muncul seorang laki-laki yang bernama Sayyidina Isa alaihissalam. Manusia tersanjung, Nabi, utusan Allah. Nah, ini kan niat ibunda, niat neneknya. Dan Allah hibur Sayyidah Hannah yang niatnya hebat, yang niatnya luar biasa. Dihibur dengan putri Sayyidah Maryam yang hebat. Punya cucu yang namanya Sayyidina Isa alaihissalam yang sangat hebat. Tidak sampai di situ. Ternyata Sayyidina Isa itu, karena doa neneknya itu, disanjung-sanjung. Sampai nanti di akhir zaman. Diberi kesempatan untuk mulia bersama baginda Nabi SAW menjadi pembela Rasul di akhir zaman nanti saat diturunkan kembali. Makanya kalau niat itu jangan kecil. Anda niat saya ingin menjadi seorang alim yang bisa menyebarkan ilmu dengan apapun yang aku miliki. Pokoknya aku. Kalau Anda tulus, Allah akan hibur. Apakah nanti di anak Anda atau cucu Anda dan seterusnya. Maka jangan ragu. Jangan bicara tentang orang alim begini. Ya saya tua, udah malas deh, nggak usah niat. Niat Anda tetap niat biarpun sudah tua. Bahkan ada dalam satu riwayat ya disebutkan ada namanya Qubaisah. Seorang datang kepada Nabi SAW. Datang kepada baginda Nabi, dia berkata tentang datang kepada Rasulullah SAW dan sudah sepuh dia. Lalu berkata Rasulullah, "Ma ja'a bik?" Apa yang menjadikan kau datang ke sini wahai Qubaisah? Dia menjawab, "Kabura sini, aku sudah tua ya Rasulullah. Raqa azmi, sudah tua, tulang sudah keropos ya, ini sudah. Maksudnya sudah tua, jalan aja sudah tertatih-tatih, sudah maksudnya sudah tua. Ataitu kali tu'allimani ma yanfa'ani Allahu bihi." Aku datang ke sini ya Rasulullah, pengen kau ajari ilmu biar aku nanti bisa jadi ustadz gede deh ngajar begitu. Sudah tua, kayak bapak-bapak yang sepuh yang ada di sinilah. Kayak aku besok datang ya Rasulullah kan gitu. Aku ingin belajar ilmu yang bermanfaat. Berarti bermanfaat kan dia mengajarkan kan. Apa Nabi sanjung? Nabi sanjung, ya Qubaisah. Baik Qubaisah. Ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin ila astaghfarallah halak. Hebat ente ini sudah tua rentat, masih nekat nih pengen istimewa. Ketahuilah, selagi kamu kayak begini ini, nanti datang ke majelis taklim kayak begini ini, mau belajar, tidak ada batu yang kau lewati. Pohon-pohon, perkampungan-perkampungan, kecuali semua itu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Ini kan, ya jangan ragu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ini keistimewaan. Jadi jangan mentang-mentang sudah tua lalu sudah tidak berharap lagi untuk menjadi apa tadi, menjadi seorang alim. Enggak, tetap. Karena apa? Kalau tidak diberikan kepada Anda, Allah akan berikan kepada anak Anda. Karena cita-cita tinggi Anda. Maka saya tetap belajar. Saya akan menuntut ilmu. Barokahnya ini nanti akan Allah berikan. Mungkin anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Sampai kita akan bisa saja kalau Anda menemukan seorang alim hari ini, tidak mustahil itu karena tangis ibundanya dulu. Dan terlalu semangatnya ibundanya. Mungkin ibundanya atau ayahandanya dulu orang yang rajin menghadiri majelis ilmu. Secara zahir memang nggak bisa jadi seorang alim dia. Karena dia orang awam. Mungkin ya memang ilmunya. Memang pemahamannya juga lambat. Tapi begitu senangnya mereka itu menghadiri majelis ilmu. Allah akan hibur ternyata. Anaknya nanti akan muncul ahli ilmu. Nah itu. Makanya jangan ragu menghadiri majelis semacam ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a wa ambatatil kala'a wal ushbal katsira." Perumpamaan
wahyu yang Allah turunkan pada Nabi dan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi yang kemudian disebarkan kepada umat ini, gambarannya seperti air, hujan, matar. Kamathal ghaithin, matar yang mengucur, mencurah. Hujan yang mencurah, hujan yang turun. Asaba ardon menimpa ke bumi. Coba. Bumi yang kena curahan hujan. Tapi bumi ternyata macam-macam. Ada bumi subur di sana. Ada bumi biarpun kena hujan tetap saja nggak bisa ditanami. Ada macam-macam. Minha ta'ifatun thayyibatun. Ada di antaranya ada tanah yang bagus. Tanah subur lah kalau bahasanya. Qabilatil ma'a. Dari bisa ngeresep air di dalamnya. Setelah itu wa'ambatatil kala. Bisa menumbuhkan tumbuhan yang hijau-hijau. Yang bisa dijadikan untuk menggembala binatang-binatang ternak. Wal ushbal kathir. Dan juga pohon-pohonan yang rumputan dan sebagainya yang banyak. Jadi menjadi hijau royo-royo. Jadi menjadi subur lah bumi itu. Ada. Jadi tanah itu seperti itu ada. Wa kana minha ada lagi tanah ajadib. Ajadib itu tanahnya gersang. Tidak hanya menampung air saja tapi nggak bisa tumbuh. Nampung air. Tapi berguna untuk orang. Tapi dia sendiri nggak bermanfaat. Orang bisa mengambil minum dan sebagainya. Tapi airnya, tanahnya tidak subur. Fanafa'allahu biha annas. Yang mengambil manfaat orang lain. Tapi pohonnya nggak subur, tanahnya nggak subur. Tapi orang bisa syaribu minhu. Syaribu minha bisa minum darinya. Saqau bisa menyirami. Wara'au. Kemudian juga binatang ternaknya bisa dibawa ke situ. Wa asaba ta'ifatan ada lagi yang kelompok ketiga itu adalah innama hiya qi'anun la tumsikuman. Jadi seperti hamparan datar gersang, sudah airnya juga hilang, tidak ada tumbuhan, enggak bermanfaat. Ini gambarannya. La tumbitu kalaan, tidak bisa menumbuhkan pepohonan, dedaunan dan seterusnya. Fadzalika ini semuanya adalah mathalu man faqaha fi dinillah, ini adalah gambarannya orang yang paham tentang agama Allah. Ada yang manafa'ahu ma ba'athanallahu bihi fa'alima wa 'allama. Jadi ada yang Allah jadikan bermanfaat. Ini gambaran hujan turun ke bumi tadi. Gambarannya seperti ilmu Nabi, wahyu Nabi yang diberikan kepada manusia. Jadi manusia itu ada 3 model. Anda pilih yang mana? Yang pertama seperti tanah yang subur karena curahan hujan. Dia bisa menyimpan air. Kemudian juga ada tumbuhan dan airnya, buminya sendiri memanfaatkan air tersebut. Sehingga akan tumbuh tumbuhan yang segar dan bermanfaat untuk orang banyak. Ini kelompok pertama gambarannya manusia. Mendengarkan ilmu dari Nabi, dia bisa nerimanya. Difahaminya. Senang dia dengan ilmu dari Nabi. Belajar terus kayak begini. Kemudian setelah itu apa? Dia mengamalkannya. Ini subur manfaat ilmunya untuk dirinya sendiri. Dia menjadi baik. Dia menjadi indah keluarganya. Ini kemudian bermanfaat untuk orang. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua ini adalah seperti bisa menyimpan air, genangan. Tapi memanfaatkan orang lain. Orang ambil air di desel, diambil untuk siraman pohon di luar sana, untuk minum dan sebagainya. Tapi dia itu gak bisa manfaat. Ya ada orang, dia bisa memahami ilmu. Bisa menghafal hadis, bisa menghafal Quran, bisa banyak ilmu. Tapi gak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Gak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah ini musibah ini. Dia dapat ilmu dia. Tapi dirinya gak bisa manfaatkan ilmu tersebut. Masih saja dengan orang kasar. Padahal ngerti ilmu menggunjing itu adalah haram, tapi jago menggunjing. Dan seterusnya, lihat. Ilmunya bisa nasihati orang, tapi untuk dirinya sendiri tidak berguna. Oh ini. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yaitu, sudah nggak punya ilmu, malah ganggu, ngerepoti orang lain, ngerusak orang lain sudah. Jadi, hujan turun ke bumi tersebut nggak ada gunanya. Tidak untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Jadi hanya sekedar seperti angin lalu begitu saja. Nggak meninggalkan kesan apapun pada dirinya. Dan tidak menjadikan dia baik kepada orang lain. Sampai digambarkan nih. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Ya, percontohannya ada orang yang di saat ada seruan hidayah. Nggak, lam yarfa' ini. Man lam yarfa' bidzalika ra'san. Yang nggak mengangkatkan kepala. Maksudnya nggak mengambil, memanfaatkan. Jadi mendengarkan ilmu ya. Kalau maksud gambarannya. Kalau orang dikasih curahan ilmu. Lalu begini. Menerima. Ini ada orang nggak menerima. Dikasih ilmu nggak nerima. Ada seruan pengajian, majelis para ulama, nggak ada bergeming. Dia sibuk ngurusi fulus. Padahal di sana ada orang lebih kaya dari dia, bisa saja menghadiri majelis ilmu.
Kan begitu ya. Bahkan mungkin jabatannya lebih tinggi dari dia bisa menghadiri majelis ilmu. Kenapa dia tidak? Kemudian nasibnya tadi yang tidak bisa mendongakkan kepalanya untuk menerima kebenaran. Nasib buruk. Ibarat tanah yang sudah kering. Tanahnya tidak bisa menyimpan air, tidak bisa subur. Tanahnya tidak bisa subur menumbuhkan tumbuhan dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Itulah contoh orang yang di saat mendengar seruan kebaikan nggak akan rindu. Makanya bersyukurlah Anda semuanya hari ini bisa berkumpul di tempat semacam ini. Ada orang tidak dirindukan, bukan dia tidak mampu. Dia punya tenaga. Bahkan dia di rumahnya ada 5 pembantu, mobilnya banyak, sopir nganggur semuanya. Lihat, dia lebih senang ongkang-ongkang di rumah. Maka harus Anda yakini kalau Anda itu sebetulnya dalam kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Sebab ada model manusia begitu, lihat. Dia bukan pengangguran dia. Dia bukan orang sibuk. Nganggur dia, karena dia cukup hartanya. Bahkan ada lagi kalau sudah dipilih oleh Allah, lihat dia susah payah dia. Bahkan hari ini jam begini pun bingung yang dimakan nanti apa. Cuman dia rindu untuk menghadiri majelis ilmu. Ayo. Jadi ada gambaran orang yang tidak berguna tadi itu. Hidayah dikirim pun tidak akan dia mencoba untuk mendengarnya, apalagi mengambilnya. Walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Jadi enggak bisa nerima hidayah yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepadaku dan aku berikan kepada mereka, kepada orang tersebut. Jadi berita dari Nabi hanya sekedar didengar saja, dia bisa menghafal. Bahkan dengar tak, tapi dia bisa mengambil manfaat. Dengar tapi juga enggak bermanfaat untuk orang lain. Tidak disebarkan, hanya tahu-tahu saja. Seperti Abu Jahal dan seterusnya. Maka dari itu ayo kita cermati diri kita ini. Kita golongan manusia yang mana? Golongan manusia yang kita rindu untuk mendapatkan ilmu. Kemudian setelah itu kita bisa mengamalkan ilmunya untuk diri kita. Kemudian kita sebarkan ke orang lain. Ini adalah kelompok yang pertama. Atau kita itu hanya pandai saja belajar ilmu, hati-hati. Biasanya cara mengambilnya memang bukan dengan Allah. Tidak dibarengi menuntut. Ada orang menuntut ilmu, orang pinter. Tapi ilmunya la yatajawazu an hanajiri, tidak melampaui tenggorokannya. Hanya di otaknya saja diskusi hebat, tapi tidak rindu bangun malam. Tidak rindu tahajud, tidak rindu sholat duha, tidak rindu sholat jamaah. Ini kan, terus apa ilmunya? Bukankah sholat jamaah adalah penting banget? Katanya Ustaz tidak pernah rindu. Ini bagaimana? Bukankah sholat berjamaah pahalanya besar? Dan dulu waktu menuntut ilmu katanya pengen mendapatkan pahala yang besar. Lalu sudah mendapatkan ilmu tinggal mengamalkan. Kenapa tidak mengamalkan? Jangan-jangan kelompok yang ini. Dia bisa menceramai orang lain. Akan tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ini kan masalah kesadaran hati. Itu tanda. Itu adalah digambarkan seperti tanah tadi. Tanah bisa menampung air, tapi dia sendiri tidak bisa memanfaatkan. Dia bisa paham ilmu, tapi tidak berguna untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah na'udzubillah. Jauh bahkan mungkin benci, enak dengan program kemuliaan. Ada majelis ilmu risih. Orang ceramah risih. Sehingga kalau sudah ada tanda terceramah, kalau dalam bahasa, kalau tiba-tiba di galeri apanya, apa di handphonenya atau apa, tuh ada ceramah orang langsung skip, misalnya langsung di. Nah, jadi begitu mudahnya dia menutup itu semuanya, karena memang apa? Nasib buruk, karena tidak dirindukan oleh Allah kepada kebaikan. Dengan majelis ilmu tidak pernah rindu, tidak pernah membincangkannya. Karena apa? Memang dia seperti tanah tadi yang kering keronta, tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa juga tumbuh tumbuhan di tempat tersebut. Nggak berguna sama sekali. Baik, ini gambaran-gambaran tentang orang-orang dengan ilmu. Maka dari itu, ayo kita menjadi kelompok yang pertama. Terus belajar, ini yang pertama. Yang kedua, sekecil apapun ilmu yang kita dapat, hendaknya kita amalkan. Dimulai dari ayo bangun malam, kan sudah ngerti ilmunya. Sholat duha, kan sudah ngerti ilmunya. Jangan gunjing, sudah ngerti ilmunya. Jangan dendam, kan sudah ngerti ilmunya, kenapa masih dendam? Katanya belum sudah belajar. Ya kan ada ilmu dendam, masih saja ingat, aku tidak bisa lupa. Iya, nggak bisa lupa, itu memang namanya kejahatan kok. Cuman tidak boleh kita mendendam, kita ganti dengan kebaikan. Ayo belajar, sebetulnya sedikit demi sedikit. Mungkin tidak semua dari kita harus bisa menghafal hukum-hukum fikih yang panjang lebar itu. Akan tapi paling tidak, bisa kita memahami apa yang diperlukan oleh diri kita saat ini. Ilmu kelembutan, ilmu kasih sayang, ilmu memaafkan, ilmu meminta maaf, ilmu sabar. Ini ilmu menghilangkan dendam. Ini kan yang harus kita pakai saat ini. Nah, inilah kelompok yang pertama. Mendengar mau ngaji, kemudian dia mau mengamalkan. Ada orang ngaji hanya ngaji saja. Ngajinya hanya kebiasaan, kegiatan. Hanya karena ya daripada nganggur. Makanya nggak ada perubahan. Makanya Anda jangan sampai tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan, di rumahnya masih saya begitu. Sama suami masih saya tolak pinggang. Sama istri ngomong kasar. Sama ini kan harus ada perubahan. Baik.
Jadi lo pentingnya ahli ilmu. Ahli ilmu itu adalah orang yang memang ahli di dalam urusan ilmu yang sekaligus mengamalkannya. Bukan sekedar pandai bertutur kata, enggak. Ulama su itu nanti. Kalau jadi ulama, ulama yang jelek. Ulama yang kelihatannya baik saja, ternyata dia dimurkai oleh Allah. Bahkan Nabi paling takut dan benci kepada orang-orang semacam itu. Baik, ini adalah tentang hadis, tentang apa tadi? Fadlu ahlil ilmi. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Kita tetap kepada akidah. Lupa gue. Karena kitab akidahnya disembunyikan begini, mestinya diletakkan paling pertama biar Buya lupa, biar ingat. Disembunyikan tidak kelihatan ya. Jadi lihat, ini biar Buya tahu, taruh sini dulu paling atas sini, biar surutannya nanti. Jadi timnya disembunyikan, tutup sini tidak kelihatan di dalam ini. Insyaallah, paham ya? Jangan disembunyikan. Bismillah, kita langsung kepada sifat Allah yang ketujuh, yang harus kita yakini bahwa Allah punya sifat kudrah, maha kuasa. Maha kuasa terhadap sesuatu. Kepada sesuatu yang mungkinat dalam bahasa fikihnya. Sesuatu, bukan sesuatu yang mustahil, bukan kepada sesuatu yang harus wajibul wujud, harus adanya. Jadi kekuasaan Allah itu adalah kepada sesuatu yang mungkin sesuatu tersebut adalah diadakan dan diwujudkan. Supaya tidak salah. Yang mustahil nggak ada hubungannya dengan kuasa Allah. Di situ namanya mustahil kok. Tuhan itu hanya satu. Adanya Tuhan dua itu mustahil. Maka jangan berkata, apakah Tuhan yang maha kuasa bisa menciptakan Tuhan lagi? Enggak. Itu pertanyaan konyol. Karena selagi tidak mungkin adanya dua Tuhan, maka ya mustahil adanya dua Tuhan, maka Allah, kekuasaan Allah nggak ada hubungannya dengan itu. Akal tidak bisa nerimanya. Cuman kadang kalau kita diajak bicara tentang Tuhan begitu masih ngambang-ngambang. Padahal kalau orang sudah memahami sesuatu yang mustahil, itu ya mustahil. Siapapun yang nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak ada hubungannya dengan kuasa. 2 kali 2 berapa? Bisa enggak 2 kali 2 menjadi 6? Nggak mungkin selamanya. Mustahil, ya kan? 2 kali. Biarpun Anda datangkan seorang pakar matematik yang paling cerdas, nggak bisa merubahnya. Ya kayak begitu. Itu hukum akal tidak bisa nerimanya jika tidak semacam itu. Kuasa Allah nggak ada hubungannya dengan itu. Allah maha kuasa, enggak merubah 2 jadi 6 lah. Nanti aneh. Nggak ada hubungannya dengan kuasa Allah itu. Nah, jadi Allah maha kuasa terhadap sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya apa? Allah maha kuasa menjadikan anak Anda soleh-soleh semuanya. Karena mungkin menjadi soleh, ya kan? Allah maha kuasa untuk memberikan kesejahteraan kepada semua. Allah maha kuasa. Nah ini semuanya mungkin. Allah bisa memberikan pada Anda ini yang jomblo-jomblo nanti pasangan yang soleh-solehah. Maha kuasa. Nah. Tapi yang mustahil tidak. Yang mustahil nggak ada hubungannya dengan kuasa Allah. Nah, ini sebuah contoh. Maksudnya semua yang mungkin terjadi, maka Allah maha kuasa untuk itu semuanya. Kalau manusia kan dengan kelemahannya. Maka al-qudrah artinya maha kuasa. Yang harus kita yakini bahwa Allah itu maha kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah maha kuasa untuk mewujudkan dan meniadakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah, "Wallahu ala kulli syai'in qadir." Kalau Allah tidak kuasa, tentu Allah tidak mampu menciptakan alam raya yang sangat menakjubkan ini. Catatan penting, catatannya panjang. Seperti yang telah disebutkan di atas, ada sifat wajib. Ini dalam dialog akal ya. Hanya hukum akal ya. Ada hukum syari, hukum akal. Di dalam bicara akidah, ini ada namanya, kita menggunakan dalil akli. Dalilnya akal, bukan dalil syar'i, bukan dalil nakli, bukan dalil Quran hadis. Jadi ada pembahasan akidah itu yang menggunakan dalil akal. Ada yang menggunakan dalil akal saja, ada yang menggunakan dalil syar'i. Dalil syar'i itu dalil dari Quran atau hadis saja, ada yang pakai akal saja, ada yang dua-duanya. Jadi ada hanya dalil akal saja. Dalil akli, nggak pakai dalil syar'i. Jadi dalam berakidah makanya jangan ngomong, wah nggak pakai. Dalam urusan beriman harus pakai dalil syar'i semuanya. Loh Anda ini, ada yang dalil syar'i nggak berlaku di situ. Tapi dalilnya dalil akal, gunakan dialog akal.
Ya, contoh untuk memahamkan kepada orang tentang Allah itu ada. Yang pertama, itu dalilnya bukan dalil Quran, dalil hadis. Dalilnya pakai akal. Masa orang kafir kita kasih tahu, kamu percaya enggak Tuhan itu ada? Enggak. Ada dalilnya. Allahu la ilaha. Dia enggak ngerti apa itu Allah la ilaha qayyum. Mungkin dia orang kafir. Akan tapi jika diajak digunakan akalnya bahwasanya segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakannya. Dan begitu, berarti akal mencoba. Pulpen ada yang membuat, nggak mungkin pulpen. Terus kita aja sampai kita bawa kepada yang agung namanya semesta ini. Dia pasti sampai kepada kesimpulan kalau dia cerdas. Bahasanya pulpen yang kecil aja pasti ada yang membuat, meja yang kecil ini ada yang membuat, apalagi yang gede seperti bangunan ini pasti ada yang membangun dulu. Kemudian lihat kembali kepada semesta, bintang, kemintang, lautan lepas, rembulan, matahari. Oh, nah ini pasti nggak mungkin lah kalau tiba-tiba mengatakan matahari nggak ada yang membuat, dia stres, sakit. Dia yang kecil aja harus ada yang membuat. Nah itu akal, nggak pakai Allahu la ilaha qayyum. Maka ini dalil akli. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah menggunakan dua cara, menggunakan akal, baru nanti setelah puas dengan akalnya disebutkan di dalam Al-Quran ada Allahu la ilaha qayyum. Allah maha ada. Yang dia adalah zat yang maha begini, 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 baru digunakan dalil syar'i. Tapi ada nanti yang dalil syar'i saja pakai dalil akli seperti sifat sama, basar dan sebagainya. Nah, itu ada nanti, ini dialog dalam akidah. Baik qudrah, ini akal kita sebelum kita mengetahui innallaha ala kulli syai'in qadir, akal kita harus paham dong. Yang namanya Tuhan harus maha kuasa dong. Masa Tuhan lemah? Kalau Tuhan lemah berarti ada yang melemahkan dan lebih hebat lagi dong dari Tuhan. Nggak pantas jadi Tuhan. Gunakan akal. Tuhan maha. Cuman kemahakuasaan Tuhan itu sesuai dengan kepada sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wajib wujud. Misalnya harus ada Tuhan. Allah itu maha ada dan Allah tidak akan mati selamanya. Nggak boleh kita bertanya begini, Tuhan maha kuasa. Berarti maha kuasa atas segalanya. Apakah Tuhan maha kuasa untuk membunuh dirinya? Nah, ini pertanyaan konyol. Allah tuh maha ada, nggak bisa mati. Pertanyaan yang nggak sesuai. Makanya ini pembahasan masalah akidah. Yang jelas Allah maha kuasa untuk menjadikan apa saja. Nah, para ulama memahamkan Allah maha kuasa itu sebetulnya agar kita banyak bergantung, agar selalu bergantung kepada Allah. Sehingga sesuatu yang mungkin terjadi, jangan lupa kita menggantungkan kepada Allah. Dengan keyakinan Allah. Maka optimis hidup kita ini. Optimis, jadi semangat besar. Karena kita dengan Allah. Kalau kita dengan kekuasaan diri kita, kita malah lemah. Kita punya jangkauan terbatas. Bukan jangkauan terbatas, langkah terbatas, waktu terbatas. Dan waktu kita sangat terbatas. Berapa waktu kita untuk melestarikan semesta? Tapi kalau Allah maha kuasa. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, lihat, kita percaya diri. Bersemangat di dalam membuat perubahan. Jangan berkata, aku begini. Allah yang maha kuasa. Bagaimana dakwah cuman begini. Aku nggak mampu. Jangan mendahului Allah. Allah akan mengirim orang-orang hebat kok dengan kita. Saya teringat guru kita, kamu berdakwah coba. Bercita-cita yang gede dong. Jangan melihat kelemahanmu, lihatlah keagungan Allah. Kalau kamu lemah, kalau mikir dirimu sendiri, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu sangat terbatas. Cuman kalau kita mikir keagungan Allah, memahami keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, Allah bisa mengirim orang hebat, betul. Allah kirim orang hebat, kan begitu? Orang-orang kuat, kita mah lemah. Dan Allah maha kuasa. Ini harus kita bangun dalam diri kita, Allah maha kuasa. Sehingga ada orang terpuruk, nggak ada orang putus asa, nggak ada itu semuanya. Selagi dia meyakini Allah yang maha kuasa, bergantunglah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dalam segala urusan. Maka Allah akan memberikan kekuatan. Allah maha kuasa memberikan kekuatan kepada hambanya. Bahkan mungkin tidak diberi kekuatan oleh Allah secara langsung, akan tapi diberi kekuatan dengan cara yang lainnya. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia, untuk menjadi pejuang Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ini Allah maha kuasa. Nah, sifat Allah kita hubungkan dengan sifat wahdaniyat, kemahatunggalan Allah. Maka sifat kudrah Allah itu satu, tidak berbilang. Kalau ada yang mengatakan kudrah itu dua, itu sama belum mengesahkan Allah, masih menyekutukan Allah. Atau meyakini ada selain Allah punya sifat kudrah. Apakah Nyi Roro Kidul kayak pada Nyayang, kayak apa penghuni gunung, penjaga gunung, meyakini keyakinan begitu, dan dia belum beriman. Kenapa? Dia meyakini Tuhan Allah, tapi masih meyakini ada selain Allah punya kekuasaan seperti kuasa Tuhan. Itu nggak boleh. Jangankan kalau sampai kelas cerita-cerita seperti Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Kalau kita mempercaya bahwa cincin ini punya kekuatan dari datnya cincin itu sendiri, kita sudah menyekutukan Allah. Wah, ini punya kekuatan. Pisau itu punya kekuatan untuk memotong. Nah ini sudah
sudah keluar dari keyakinan yang benar. Yang menjadikan memotong adalah Allah. Api yang menjadikan bakar adalah Allah. Cuman kebiasaan kita melihat seperti itu. Nah, dalam hal-hal yang semacam itu, kalau orang beriman sudah nggak ada masalah ngomong pisau bisa memotong, nggak syirik. Karena kalau kita cermati tidak meyakini sebenarnya kalau pisau itu yang memotong, tapi yang memotong adalah Allah. Yang menjadikan potong adalah Allah. Api membakar Allah. Kisah Nabi Ibrahim kita yakini mestinya Nabi Ibrahim hangus tapi tidak hangus. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi meyakini bahwasanya ada kekuatan selain daripada kudrah Allah. Selain daripada kudrah Allah itu adalah termasuk menyekutukan Allah. Kalau kita mengatakan orang itu punya kuasa, tapi tetap bahasanya yang memberi kekuasaan adalah Allah. Dan tidak seperti kekuasaan Allah. Tetap lemah dia. Penguasa, sang raja dan sebagainya. Lemah. Buktinya apa? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzil mulka man tasya'. Allah akan naik turunkan. Kemarin raja gagah perkasa. Besok dilengserkan kan begitu. Tapi Allah yang maha kuasa tidak akan lengser. Tidak ada yang melengserkan. Tidak menurunkan karena Allah maha dan Allah punya kekuasaan. Dan semua kekuatan yang ada pada makhluk dari Allah. Tidak boleh kita pisah. Ada mengatakan aku punya kekuatan dari diri saya sendiri. Itu keluar dari iman nanti. Bahaya. Ini nanti akan dibahas di dalam masalah bab yakni kudrah dan iradah kita di hadapan kudrah Allah dan iradah Allah. Iradah kita, kemauan kita insya Allah. Ini pembahasan di bab iradah di pertemuan yang akan datang insya Allah. Yang harus kita yakini bahwa Allah maha kuasa. Maha kuasa menjadikan Anda ahli surga. Menjadikan Anda orang yang soleh. Menjadikan Anda bahagia. Menjadikan Anda makmur. Maha kuasa. Maka jangan prasangka buruk kepada Allah. Dikit-dikit terpuruk karena apa? Enggak punya keyakinan. Atau lemah keyakinannya. Kurang keyakinannya bahwasanya Allah maha segala-galanya. Itu saja wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan Buya. Kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Dan seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda bisa menghubungi di nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi, di 0823 4071 3338. Dan juga kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan membacakan pertanyaan yang telah datang melalui sosial media. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu dan panjang umur. Amin. Saya hamba Allah dari Tangerang. Izin bertanya Buya, bagaimana jika kita sudah terlanjur menyampaikan jawaban yang salah yang berkaitan dengan agama? Saya khawatir jawaban itu terus menjadi dosa jariah buat saya Buya. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan hendaknya pertanyaan itu harus ada pada setiap orang yang selama ini menyampaikan pesan-pesan, fatwa, hukum. Harus ada di dalam hatinya. Bagaimana kalau kita terlanjur menyampaikan sesuatu ternyata salah? Yang demikian itu terjadi pada ulama-ulama terdahulu. Termasuk Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Di saat berada dalam akidah yang sesat, beliau memfatwakan tentu kesesatan. Hari ini pun bisa, bukan bisa ya. Bukan mungkin, banyak. Bahkan mungkin yang kami omongkan, bukan mungkin. Yang kami omongkan, namanya manusia. Ya tentu ada yang salah. Cuman kaidahnya sederhana. Pertama, di saat Anda ingin menyampaikan pesan kebenaran, itu atas dasar Anda belajar. Bukan ilmu ngarang. Atas Anda belajar. Biarpun ternyata Anda salah paham, itu lain cerita. Yang penting, nah ini sekarang ada orang berfatwa nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar fatwa. Tidak pernah belajar fikih, ngomong fatwa fikih. Tidak belajar akidah, ngomong fatwa akidah. Itu ngaco namanya. Sudah belajar, ternyata yang disampaikan kok salah. Maka orang yang tulus begitu mudah. Menarik dong. Harus berani mengatakan, mohon maaf yang saya sampaikan adalah salah.
Itu terjadi pada imam kita, Imam Syafi'i, bahkan mengatakan dulu yang aku omongkan di Irak jangan dipakai, pakai yang di Mesir. Itu wajar ngomong begitu. Nggak perlu membela kesalahan. Ini gaya kesombongan itu yang repot. Seolah-olah dia menjadikan dirinya kayak malaikat. Muridnya kadang-kadang menjadikan gurunya kayak malaikat, nggak boleh salah. Sehingga kalau salah, wah dibela mati-matian. Sudah salah kok dibela, ini kan repot. Maka pertanyaan yang bagus ini pertanyaan juga berlaku untuk kami. Maka mohon kalau ada yang menemukan kesalahan secara ilmiah, apa yang kami sampaikan, oh sangat senang. Jika kami sampaikan di mimbar ini waktu itu, dan kami salah, ya kami akan ralat di mimbar yang sama. Bahkan lebih besar lagi seperti Imam Abul Hasan Asy'ari, di saat berada di akidah yang sesat, beliau ingin lepas dari akidah sesat, karena selama ini mengajarkan di mimbar kebesarannya, dia ngelepas baju, dia mengukuhkan akidah yang benar di mimbar yang sama. Hebat itu, mengakui kesalahan itu bukan rendah. Dan tidak menjatuhkan, tidak. Justru nilainya luar biasa, tanda keinsafan. Dulu kita sampaikan begini, ternyata saya berubah. Wajar, tidak ada masalah. Yang repot sombong. Yang repot dua tadi. Ngomong tapi nggak pernah belajar. Tiba-tiba ngomong. Sehingga kami teringat guru mulia Habib Ali Al-Masyhur. Kalimat sederhana untuk ngomong. Kalau kamu nukil fatwa ulama, kalau kamu tidak bisa menghafal nasnya, paling tidak kebayang di mana kamu itu ngomong tuh di mana. Itu supaya ada bahasanya kita itu rambu-rambunya, tidak main ceplos-ceplos itu. Apalagi hukum fikih. Makanya kami hadirkan di mimbar ini adalah itu nyontek saya itu dari ilmu para ulama. Biarpun kami tidak sebutkan referensinya, jangan dianggap itu ilmu saya, tidak. Makanya kalau ternyata ada kesalahan, sampaikan, nanti akan kami ralat di mimbar yang sama. Dan berapa kali kita juga meralat, sudah biasa, sering kita meralat. Jadi menyampaikan satu fatwa yang salah, asalkan waktu menyampaikan itu adalah atas dasar upaya untuk tahu kemudian kok salah, itu tidak dosa karena telah berijtihad untuk mencapai kebenaran. Biarpun ternyata nanti salah, ya seperti para mujtahid dahulu, para ulama terdahulu yang kelas mujtahid saja dengan keberanian meralat, itu salah omonganku yang dulu. Yang repot sudah bahlul, fanatik, terus sombong, ini kan repot. Ya ini lah. Itu adalah omongan untuk kami, biar kami tidak begitu, kami tidak mencaci siapapun. Maksudnya kalau salah seperti kayak malaikat sudah, kayak nabi nggak boleh salah, dibela mati-matian. Kenapa tinggal kayak nabi? Mbah kita itu Nabi Adam bukan iblis. Kalau iblis itu salah, diingatkan malah mengatakan anak khairun, kenapa? Beralasan dia, anak khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Tapi kalau kita ini anaknya Nabi Adam, cucu Nabi Adam, kalau dikatakan salah, ditegur langsung hendaknya insaf Rabbana dzalamna anfusana, ngakui, nggak usah pakai gaya sombong. Gaya kalau bukan level saya dia tuh, ngritiki saya. Loh, kritik itu dari mana saja? Lihat orang lebih agung dari Anda 1000 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat. Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana di atas mimbar diingatkan oleh orang awam tentang kesalahannya, tidak marah dia. Malah dia mengatakan, mendoakan rahimallah imra'an ahdali uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang orang itulah yang telah menunjukkan kekuranganku. Lena, kenapa gaya sombong? Enggak berlaku dalam di dakwah. Kalau ustadznya sombong, muridnya bagaimana? Menjelaskan iya, barangkali yang menyalahkan juga salah. Kita menjelaskan argumentasi. Tapi nggak perlu deh kita marah. Kalau kita tegur, nggak perlu marah. Ditegur terima kasih. Biarpun ternyata menegur salah, nggak perlu kita marah. Lo goblok-goblokin dia. Oh, nggak tahu goblok ngingetin saya. Levelmu level apa? Loh, kok sombong? Memang yang mengingatkan harus lebih pinter. Saya teringat suatu ketika, subhanallah, jangan remehkan orang. Sebelum Pondok Putri dibuat, ada satu anak santri putri. Kita tuh santri putra semuanya. Kebetulan Umi waktu itu istri masih ada di Pontianak. Karena kita terlalu semangat, ada santri putih satu mau datang, santri perempuan satu. Lalu ada seorang tukang becak datang. Kemudian kita cerita, insya Allah besok ada santri putri masuk. Satu anak. Sementara di dalam rumah itu laki ada 7 atau 8 laki-laki. Karena kita sisi yang kita hanya terpesona dengan pengen dakwah, pengen cepet lah gitu. Ada santri masuk, oke lah diterima. Tiba-tiba seorang tukang becak yang sore ini berkata, Buya, kan Umi belum ada di sini. Santrinya laki semuanya. Apa kira-kira elok pantas kalau ada santri putri tiba-tiba masuk sendirian? Benar juga. Langsung kita cancel waktu itu. Yang ingatkan bukan seorang alim. Allah kirim tiba-tiba orang becak mampir. Waktu itu masih di Karangjala. Tiba-tiba mampir nginget. Iya betul, langsung kita cancel. Wong istri masih ada di. Kenapa kok saya datangkan santri perempuan? Nah ini subhanallah. Biarpun tidak terjadi apa-apa, mungkin pandangan orang jadi suudzon dan sebagainya. Maksudnya apa? Yang mengingatkan bisa saja orang yang tidak pernah kita duga-duga.
Jangan remehkan siapapun. Maka ini pertanyaan yang bagus sekali, sebenarnya pertanyaan untuk kami itu kayaknya. Sebetulnya yang banyak ngomong kita ini, banyak mengeluarkan fatwa. Maka kami himbau kepada siapapun yang mengerti tentang fatwa. Apalagi kalau kami masuk ranah lain. Contoh kalau saya membahas kedokteran, itu pasti saya bertanya kepada seorang dokter atau 2 atau 3. Jika saya membahas tentang psikologi, saya sudah bertanya pada pakarnya. Itu bukan ilmu saya. Pastikan itu. Saya tidak ngarang-ngarang gitu ya. Kalaupun salah, saya akan kembalikan pada yang mengatakan. Begitu. Jadi seperti tolonglah. Insaf, jangan biasa sombong. Apalagi hukum Allah, hukum fikih, hukum halal haram. Kalau Anda sudah telah menyampaikan kalau salah, Anda usah dibela, salah kok. Ini kayak sombong, tidak berlaku deh dalam dakwah. Imam Syafi'i, orang hebat, mengatakan madhabku yang ada di Mesir yang dipakai, yang di Irak tinggalkan. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Biasa seperti itu, yang nggak boleh sombong. 2 yang nggak boleh, ngomong nggak pakai mik, nggak pakai ilmu. Nah ini hanya gara-gara dikiaikan, diulamakan, diustadkan. Taunya berani fatwa sana kemari, bahaya. Yang kedua adalah, biasanya gara-gara seperti itu, di saat salah tidak mau meralat. Ralat gak apa-apa. Dulu aku mengatakan di mimbar ini seperti ini. Aku mengatakan di mimbar ini seperti ini. Sekarang saya ralat dan itu salah. Oh istimewa. Tidak akan menjatuhkan. Akan orang menjadi semakin percaya. Dan itulah ketawaduan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah laki-laki 1 dan jamaah perempuan 1. Dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya. Bagaimana supaya amalan atau ibadah kita ini selalu stabil Bu ya? Kadang-kadang kita ada down-nya gitu ya. Biar stabil gitu. Gimana caranya Bu ya? Gitu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kestabilan dalam amal baik tentunya harus didukung dengan 2. Yang pertama adalah kita bangun keyakinan kita kepada Allah. Bahwa amal ini adalah akan dipandang oleh Allah. Keimanan itu maksudnya. Sehingga semakin kuat iman kita, maka semakin semangat dalam kita beribadah atau beramal baik. Jadi menguatkan iman, banyak menyebut, banyak berzikir kepada Allah. Menguatkan iman agar hati tenang. Membaca ayat Al-Quran. Maksudnya, ingat Allah berzikir. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alim ayatu zadatuhum imana. Bertambah imannya dengan berzikir, menyebut. Jadi dalam keadaan berjalan, kemudian kurangi maksiat juga. Sebab maksiat itu menjadikan kita tuh ibadah malas. Maksiat menjadikan ibadah malas. Apa yang kita lihat? Harus jujur. Apa yang kita lihat? Kalau kita lihat banyak keharaman menjadikan kita lemah beribadah. Otomatis itu. Dan dari sinilah, makanya kalau pengen ibadah istiqomah dan tetap kuat, tentunya adalah hindari yang haram tadi, kuatkan keimanan dengan banyak berzikir menyebut nama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, teman, sahib. Makanya kalau umroh jangan berteman dengan orang yang malas ibadah. Nanti sholawatnya di pelataran terus, nggak pernah di Masjidil Haram. Diajak berangkat, ntar dulu, ketinggalan. Satu rumah nggak pernah tahajudan. Istri kayak atau suami, ntar dulu, keburu adzan subuh. Nggak tahajudan. Jadi teman itu penting. Kalau temannya semangat, akan ikut semangat. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kawan yang menjadikan sebab istiqomah juga kawan. Makanya termasuk istiqomah dalam hijrah, dalam kebaikan. Maka tinggalkan pergaulan yang nggak baik. Nah, kalau dia ingin hijrah, tapi pergaulannya tetap ke bawah lagi, balik lagi. Misalnya, saudara kita yang dipilih oleh Allah menjadi hamba yang tobat, meninggalkan minuman keras. Tapi temannya masih saja, pengen lagi, minum lagi. Atau yang lainnya. Meninggalkan judi, kumpul sama orang judi, ke bawah lagi. Maka hendaknya kita meninggalkan dari sesuatu yang menjerumuskan kita tadi. Tanpa merendahkan mereka, justru setelah itu, setelah kuat, kita mengajak mereka dengan cara yang indah. Sehingga yang judi menjadi tidak berjudi, yang minuman keras menjadi minum es tegan. Itu caranya indah. Jadi bagus, seperti itu. Jadi kawan, itu penting. Kawan sedekah, kalau Anda kumpul sama orang pelit, langsung ketularan. Ajib. Pelit itu nularnya cepat banget. Wong kita mau sedekah, bukan duitnya dia, ngomong. Mau sedekah apaan? Yang tidak pengen daripada sedekah, ini aja yuk. Sudah mau sedekah dilarang, bukan duitnya dia. Kalau dia ngelarang duitnya dia sendiri, urusan dia. Enggak, kita berbuat baik dilarang. Orang pelit kan mengajari pelit juga. Nah ini, orang sombong jadikan kita sombong.
Makanya jangan kumpul sama orang nggak bener, usah kita ke bawah. Seperti itu. Jadi pergaulan itu penting banget. Tapi kalau temannya dermawan, dikit-dikit sedekah, bantu ini. Kepengin. Kenapa kok sedekah? Karena apa? Saya tidak tahu sampai kapan umur saya. Saya tidak pengen harta saya tinggal begitu saja. Akhirnya pulang mikir, saya juga dong. Saya kan juga mati. Wah, aku mau gabung nih. Nah, kan, apa ini? Oh iya lagi itu temannya baik. Temannya pelit. Temannya baik. Seperti itu. Jadi yang menjadikan istiqomah adalah sahib. Kawan. Teman. Wallah alam bisawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan dari jamaah perempuan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Buya, dunia ini penuh luka-liku dan banyak tanda tanya. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya dunia ini tidak memperbudak kita? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini mudah kok, jangan dipersulit. Apa maksudnya lika-liku? Banyak godaan. Banyak godaan. Ya. Kenapa orang tergoda kan begitu? Ya. Orang tergoda itu karena nggak fokus misalnya. Anda itu mau pergi ke pasar. Kalau Anda fokus pada tujuan Anda, cepat nyampe. Tapi mau ke pasar, mau beli sayur, masih toleh sana, toleh sini, kelamaan. Makanya di dalam dunia ini juga ada caranya kayak menghadiri. Ini sudah benar Anda di tempat yang semacam ini. Di sini ada ilmu. Sehingga kalaupun ada orang kaya di sini, kekayaan akan menghalanginya. Tapi kalau orang nggak benar hatinya, biarpun duit 5.000 menjadikan dia tidak sholat loh ya. Tapi kalau orang benar, biarpun miliaran tetap saja baik dia, nggak akan mengganggu dia. Maka fokusnya tadi bagaimana agar kita tidak terjebak dalam ini, kita ya harus semakin serius kita mencari Allah. Bahkan selalu menghubungkan apa yang Allah berikan pada kita adalah untuk Allah. Saya diberi kekayaan, harus aku sambungkan dengan Allah. Aku diberi jabatan, sambung. Jadi nggak liku-liku lagi. Jadi kekayaan pun ternyata, wah ini kendaraan aku menuju Allah. Sebab aku dengan kekayaan bisa membantu bibiku, pamanku, saudaraku. Dengan jabatanku, aku bisa menggunakan untuk Allah. Jadi langsung fokus ke Allah. Tetap kita bekerja, cari duit. Jadilah Anda orang paling kaya di dunia ini, nggak ada masalah. Tapi kepada Allah kok. Ya, di tujuan kita pada Allah. Makanya mudah kepada Allah. Hidup itu kalau orang dengan Allah mah gampang. Dia jadi pejabat, nggak akan menjadikan dia bisa menjadi seperti Umar bin Abdul Aziz. Presiden yang jujur dan tulus dan seterusnya. Bisa. Jadi orang kaya banyak. Abdurrahman bin Auf bisa. Makanya sekarang fokusnya dengan Allah. Tapi kalau tidak dengan Allah, biarpun jadi ustadzah atau ustadz, malah jual agama. Karena gak fokus ke Allah, kelihatannya Masya Allah, zikir nangis. Tapi tangis ya biar dibayar dengan rupiah. Karena bukan Allah yang dicari, pendusta. Urusannya dengan tulus kepada Allah. Itu aja. Biarpun kayaknya dia Masya Allah, zikir, sholawat, majelis taklim dan sebagainya. Ternyata sudah ngitung. Setiap satu jamaah itu bisa saja beli roti saya 5.000 kali berapa ini. Tapi duitnya. Santrinya 5.000. Itu kan saya buat kantin 6. Kaya saya. Duit lagi. Hati-hati. Jadi harus Anda dengan Allah. Dikit-dikit pada Allah. Kalau sudah dengan Allah aman. Kaya raya. Bahkan dia semakin semangat. Oh saya bakat jadi orang kaya kok. Kenapa perusahaan cuma 6? Saya target saya tahun ini 60 perusahaan. Loh kenapa begitu? Saya punya iman. Saya pengen saya bisa banyak nolong orang. Loh benar begitu biarpun kaya raya. Nggak apa-apa. Saya pejabat, saya mampu. Saya untuk menjadi seorang presiden pun bisa. Nah, semangat dia berpolitik yang benar. Boleh. Tapi fokusnya Allah, dan Allah gitu. Dikit-dikit pada Allah. Dia mau kerja, Anda mau kerja. Coba. Anda jujur, serius. Ini penting ilmu. Anda mau kerja di media direksi Anda, seorang direktur. Anda seingat, ini proyek ini bakal mempunyai keuntungan paling tidak ini 10 miliar. Anda perusahaan besar. Di akhir tahun ini 10 miliar. Dari 10 miliar itu, harus aku gunakan untuk Allah dan Rasulnya berapa? Belum untung sudah dapat pahala dia. Allah libatkan di situ. Sama Anda jualan toko yang meracangan lah bahasanya kecil-kecilan. Untungnya 100.000 per bulan. Sebelum Anda bekerja, dari 100.000 saya akan sisihkan 10.000 untuk kebaikan. Oh sudah benar begitu. Dikit-dikit Allah. Makanya istimewa seperti itu. Gak usah pusing, gak usah ribut dengan Allah. Dikit-dikit Allah.
Tapi kalau sudah tidak dengan Allah, dia pun jadi ustadzah pembohong. Ustadz pembohong. Jual agama. Mau serem lagi manusia-manusia begitu tuh. Kayaknya pakai jubah, imam, kopiah putih. Waduh, luar biasa jual agama. Paling laku ya orang model begitu. Ya kan? Jual agama orang biasa nggak bisa. Yang jual agama kelas ustadz. Hati-hati pendusta. Sehingga munculnya ustadz bermusuhan. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bisawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya Buya, pertanyaan yang datang melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Saya seorang laki-laki yang hobi berenang. Berenang merupakan salah satu olahraga yang termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun di era zaman sekarang ini tempat renang atau kolam renangnya itu campur Buya, antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jika berenang campur dengan wanita, rasanya kurang enak dan kurang nyaman Buya. Pasalnya, ketika berenang banyak wanita yang tidak menutup auratnya dan berpakaian ketat sehingga mohon maaf Buya, lekak-lekuk tubuhnya menjiplak ke kiri. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum berenang di tempat umum yang bercampur dengan wanita yang tidak menutup aurat? Apakah tetap mendapatkan pahala sunnah atau dosa Buya? Mohon solusinya Buya, soalnya saya belum menemukan kolam renang yang khusus untuk laki-laki ataupun khusus untuk perempuan. Syukran katsiran Buya atas jawabannya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Nabi itu banyak. Maka yang namanya sunnah adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban. Maka karena namanya sunnah, jika Anda tidak melakukannya pun tidak dosa. Di negeri aman begini, kalau orang belajar panah itu dianjurkan untuk mendapatkan pahala menjalankan bimbingan dari Nabi. Tapi kalau tidak pun juga tidak dosa. Karena negerinya aman begini. Kecuali di saat negeri perang semuanya harus bisa perang dan sebagainya. Maka belajar ilmu perang menjadi wajib pada semua yang punya kekuatan, punya kemampuan. Baik. Secara umum sunnah, saya tidak bicara tentang renang saja. Sunnah Nabi itu banyak. Maka kalau ingin mengamalkan sunnah Nabi tentunya harus ada kecerdasan. Di saat melakukan sunnah, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Kalau bersama sunnah ada kemaksiatannya, maka kita wajib meninggalkan maksiat. Nah, meninggalkan maksiat itu wajib. Sehingga sunnah pun akhirnya tidak terlaksana. Itu begitu caranya. Jangan sampai saya mengamalkan sunnah. Takutnya apa? Melakukan keharaman. Ini belum berpikir. Kalau kita katakan, ya kita perlu cerdas dong. Contoh. Di kolam renang ada perempuan buka aurat. Anda menjaga mata Anda dari melihat aurat, hukumnya wajib. Maka Anda dahulukan wajibnya, jangan mikir sunnah. Orang sering tertipu mikir sunnah, tapi melanggar yang haram. Anda tidak dapat pahala, dapat dosa, bukan dapat kesunahan. Kesunahan yang lain Anda berzikir di masjid sana. Anda bisa olahraga yang lainnya deh. Main panah, kayak jangan maksakan dengan renang. Di saat itu ada aurat yang dibuka. Pertama dosa diri Anda sendiri. Wanita pun jadi dosa di situ karena auratnya dilihat oleh Anda dan sebagainya. Dan kami seru kepada orang-orang kaya punya kolam renang yang mendengar suara ini. Selagi Anda berani buat satu kolam renang, buat kolam renang satu lagi. Yang satu jadikan spesial kaum pria, yang satu spesial kaum wanita. Ini kami serukan kepada siapapun. Kalau Anda bisa membuat 2 kolam renang, bersyukurlah. Anda buat 2 lagi, semoga Allah mudahkan. Kemudian Anda yakinkan setelah itu, kaum pria sendiri, wanita sendiri. Urus wanita yang bersihkan semuanya perempuan. Maka pahalanya bagi Anda yang menyelamatkan aurat perempuan, pahalanya banyak sekali. Luar biasa, menutup aurat yang perempuan. Kemudian menjadikan perempuan pada sehat. Hebat itu. Maka jadi orang kaya itu jangan jadi orang kaya abal-abal. Kaya yang kaya di akhirat. Urusan kolam renang pun ada pahalanya. Hei hamba Allah yang kaya, dengar suara ini. Semoga Anda ini benar-benar pengusaha kolam renang yang sukses di surga. Dengar, hei ahli yang punya kolam renang. Saya rindu kepada Anda. Kalau Anda bisa membuat kolam renang yang istimewa, 10 kolam renang, harapan Buya setelah ini Anda membuat 10 lagi, lalu 10 untuk kaum pria, 10 untuk wanita. Anda lebih kaya setelah hari ini. Di samping itu kaya di akhirat. Tapi ingat, kalau Anda membiarkan kolam renang Anda bercampur laki dan perempuan, Anda lagi umrah sujud di depan Ka'bah, dosa ngalir kepada Anda, hei hamba Allah. Semoga ini orang-orang kaya yang punya kolam renang mendengar suara ini, besok semakin kaya. Langsung buat kolam renang yang terhormat. Kalau Anda bingung undang saya, gimana sih? Nah,
Agar semakin syar'i gimana caranya kita diskusi nanti. Lumayan biar saya dapat bagian daripada pahala tersebut. Kepada yang bertanya, Anda tidak perlu kolam renang. Anda pergi ke sungai saja. Tidak usah kolam renang yang ada perempuannya. Hati-hati. Anda dosa Anda tidak bisa menutup kebaikan dalam kesunahannya. Nah, jangan. Anda harus menjadi orang cerdas ya. Tidak usah renang. Anda bisa lari pagi, jogging dan sebagainya gitu. Lari. Kemudian olahraga yang lainnya ya, main panah dan seterusnya, naik kuda tanpa harus pergi kolam renang. Dan kepada para wanita, yang beri kesehatan adalah Allah. Jangan Anda memaksakan diri Anda karena petunjuk seorang dokter lalu Anda renang, di situ Anda membuka aurat Anda di depan kaum pria. Subhanallah. Bisa jadi Anda memang sehat di dunia, tapi Anda tidak sehat di akhirat. Na'udzubillah. Sementara sakit di akhirat lebih panjang. Kami mengharap semua wanita-wanita yang hari ini hobi renang, harapan Buya, yang hobi renang, Allah mudahkan untuk bisa membuat kolam renang pribadi. Sehingga nggak pakai kolam renang umum, biar mulia. Amin. Tapi kalau terlintas di hati Anda masih pengen renang di sana, Anda tidak akan punya kolam renang selamanya. Tetap nyungsep nanti. Dosa terus ya. Maksud kami adalah, yuk kita sadar. Para wanita yang bisa renang di kolam renang umum, ayo bercita-cita untuk mencari kolam renang yang islami, yang dikemas untuk wanita saja. Dan kepada kaum pria, Anda ini laki-laki loh ya. Masa nggak cemburu istrinya uratnya dilihat kaum pria? Anda ini siapa? Anda ini laki-laki atau bukan? Masa istrinya dibiarkan kolam renang, di situ membuka aurat ada kaum pria. Mana cemburu Anda, privasi Anda dilihat oleh banyak orang. Hei hamba Allah. Anda ini laki-laki model apa? Kan begitu ya? Anda wahai wanita, Anda itu mulia. Maka muliakan dirimu, jangan diumbar di kolam renang. Hei pengusaha kolam renang, ayo menjadi pengusaha kolam renang ahli surga. Kemudian kepada semuanya, setelah itu Anda jangan mencaci dan meremehkan siapapun. Jika melihat ada wanita masih di kolam renang, kemudian ada prianya, Anda memohon saja kepada Allah, ya Allah, berikan kepada wanita itu kesehatan setelah ini sehingga nggak pakai renang-renang lagi, ya Allah, biar nggak kebuka auratnya. Doain yang baik, jangan mencaci dan jangan mengolok, tapi panjatan doa, kemudian upaya-upaya untuk membawa mereka pada kebaikan, itu yang harusnya selalu ada di dalam hati Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Buya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, dengan siapa dari mana? Dengan hamba Allah di Sumatera. Baik, bisa bertanya langsung kepada Buya, silahkan. Silakan. Buya, kalau ada orang bukan yang was-was berkata ya? Ini sudah mau was-was nih. Bukan was-was ya? Kalau ada orang yang berkata murtad, apa dia murtad Buya? Walau hanya sekedar kata-kata murtad saja tanpa memeluk agama lain Buya. Selanjutnya di sini ada orang yang sakit karena mikirin itu tentang sampai murtad kata-kata Buya. atau tidak? Sampai diucapkan atau sekedar hanya di hati? Diulang. Pertanyaannya. Diucapkan Buya. Seperti apa? Karena Cuman bilang murtad aja gitu Buya. Tapi tidak ada. murtad. Ya, murtad. Soalnya di sini ada orang yang sakit karena mikirin tentang murtad Buya. Apakah ada perbedaan pendapat tentang batasan orang yang masuk Islam setelah murtad? Apakah setelah orang yang masuk Islam setelah murtad itu ketiga kalinya maka tobatnya tidak diterima lagi? Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 137 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Mohon penjelasan dan pencerahannya Buya maksud dari ayat tersebut. Orang murtad, naudzubillah, yang dimaksud murtad itu keluar dari iman yang disebabkan oleh ucapan lesannya atau keyakinan di dalam hatinya atau perilakunya. Tiba-tiba sujud ke berhala. Nah, ini kan kacau. Atau mengakui adanya Tuhan selain Allah dengan lesannya. Atau mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi dengan lesannya. Quran bukan kitab suci umat Islam, adalah dengan lesannya. Maka yang mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu dia keluar dari iman. Secara dohirnya dia murtad. Nah, dohirnya murtad. Maka karena dohirnya murtad, ia dihukumi secara dohir. Ditanya, benarkah ngomong begitu? Namanya istitab. Klarifikasi dulu kenapa kamu ngomong begitu. Kalau dia tetap meyakini, iya aku udah percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Oh berarti murtadnya murtad benar lahir batin sudah. Nah, ini jadi
menghukumi murtad pelan-pelan dulu, karena hari ini banyak orang mengatakan murtad, musyrik. Ada saudara kita yang mengatakan satu amalan, nggak ada syiriknya dikatakan syirik. Makanya kita harus waspada. Jangan-jangan bukan syirik dikatakan syirik. Kan banyak sekarang nuduh orang lain syirik, murtad. Ini kan kacau juga. Jadi murtad ada rambu-rambunya. Pertama, jangan Anda mudah mengatakan orang itu syirik, jangan mudah mengatakan orang itu adalah murtad. Makanya Buya tadi tanya, kayak apa? Dia tidak ngasih contoh. Karena nggak ngasih contoh, kita juga belum bisa memastikan. Anggap saja betul dia murtad. Mengatakan Tuhan ada dua. Atau mengatakan Nabi bukan Nabi. Nabi Muhammad bukan Nabi. Atau mengatakan Quran bukan kitabnya umat Islam. Atau Quran bukan wahyu. Atau dan seterusnya misalnya. Atau ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Macam-macam. Oh. Atau dia percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah. Dimiliki oleh siapa atau apapun. Murtad dia. Lah bagaimana dengan seorang murtad? Kalau seorang murtad itu, kemudian dia kembali kepada Islam. Memang kemurtadannya itu menghapuskan pahala-pahala yang lalu dari amal baiknya. Tapi setelah masuk Islam, Allah Maha Kasih. Kembali kepada Islam, diterima. Kalau dalam Al-Quran itu kan disebutkan, sudah murtad, masuk Islam, keluar. Masuk Islam, keluar lagi. Setelah keluar, dia nggak balik-balik. Wah, sengsara sepanjang masa. Kalau begitu tuh. Jadi orang-orang yang semacam itu adalah sesat. Jadi tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Mati dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan meninggalkan agama. Ini kalau Al-Quran kan bunyinya innalladzina amanu tsumma kafaru. Beriman dulu, setelah itu keluar dari iman kafaru. Tsumma amanu, main-main lagi balik kepada iman. Na'udzubillah. Tsumma kafaru, keluar lagi. Murtad, masuk Islam lagi. Setelah itu murtad lagi. Jadi digambarkan matinya setelah murtad. Tamazdadu kufran, setelah murtad tambah serem lagi kekafirannya. Maka orang beginilah yang lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan ampuni dia. Tidak akan beri petunjuk. Nah, yang dimaksud tidak akan selamat orangnya adalah yang mati dalam keadaan belum kembali kepada Islam. Maka kami seru kepada siapapun yang sudah salah bergaul dalam pemikiran, salah bergaul dalam diskusi agama, kemudian sampai keluar dari Islam, Allah Maha Kasih cepat kembali. Yang tidak diampuni oleh Allah jika tidak kembali. Kembalilah tobat, bersyahadat kembali, selesai insya Allah akan ampuni. Allah akan angkat derajat, Allah akan muliakan. Yang tidak kembali itulah yang tidak akan diampuni oleh Allah selamanya, tidak segera tobat. Maka kami seru kepada siapapun, ini biasanya terjadi karena dialog-dialog pemikiran. Dia liar pemikirannya, tidak pakai guru, diajak diskusi tentang ketuhanan, tentang ini dan sebagainya. Sementara dia tidak punya latar belakang. Sehingga sekarang ada grup-grup tentang ilhad, tentang bagaimana tidak mempercayai adanya Tuhan. Ini ada kelompok-kelompok dan mereka pandai berdiskusi. Lah anak muda tiba-tiba bergaul di situ, keluar dari iman. Na'udzubillah. Nah ini kalau seperti itu, wahai hamba Allah, yang punya permasalahan-permasalahan semacam ini, ayo kembali. Bersyahadat kembali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu yakin dengan keyakinan ini, semakin kuat iman, Allah akan angkat derajatnya. Yang tidak akan diampuni, yang setelah itu mati, dalam keadaan dia belum tobat, belum kembali. Seperti itu. Tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yang datangnya melalui sosial media. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya Hidayat. Saya mau bertanya, istri saya bekerja di satu perusahaan yang melarang untuk menggunakan hijab. Apakah saya berdosa apabila saya membiarkan istri saya bekerja di sana tanpa menggunakan hijab? Terima kasih Buya, mohon penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memberi rezeki adalah Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Rezeki bisa di mana saja. Tidak harus perusahaan tersebut. Tidak sampai derajat darurat. Masih ada peluang-peluang bekerja di tempat yang lain. Maka jika Anda atau istri Anda bekerja di tempat yang di situ harus membuka aurat, maka Anda yang merestui, Anda dapat bagian dosa. Dan istri Anda pun juga demikian. Lalu apa langkah terbaik untuk ini semuanya? Anda buat terobosan. Bisa Anda mengusulkan kepada perusahaan tersebut untuk bisa mengizinkan kepada karyawatinya untuk menggunakan menutup aurat. Itu baru terobosan dahsyat. Dan ini banyak dilakukan oleh para pejuang-pejuang juru dakwah, menerobos kepada perusahaan untuk mengizinkan. Kalau ada perusahaan tidak mengizinkan, ini adalah unik. Karena ini urusan agama, seharusnya ada penghargaan dan orang beragama kok. Ini adalah sekolah melarang pakai jilbab, itu aneh. Itu mesti ada permasalahan mental dalam dirinya. Sebab urusan baju itu biasa saja. Makanya apakah kalau orang di pasar dan sebagainya itu orang Jawa pakai sarung, orang ini biasa, nggak usah dilarang.
Apalagi ada hubungan dengan agama. Yang seharusnya yang dilarang yang mengganggu dong. Yang mengganggu mata kita, mengganggu pikiran kita, yang membuka baju yang sembarangan itu yang seharusnya dilarang, kan begitu. Kalau seharusnya dilarang. Anehnya pakai baju asal saja, katok pendek, celana pendek diizinkan. Giliran pakai jilbab menjadi tidak boleh. Ini ada apa dengan orang ini? Orang pakai jas kemudian ditutup rambutnya begini, nggak ada yang larang. Tapi giliran bentuknya jilbab, kenapa kok jadi dilarang? Apa sih? Permasalahannya ada apa misalnya? Sekarang Anda kan sebuah jaket yang ada apa? Tutup kepalanya kan? Tutup begini. Ini sama, itu bisa menutup aurat. Nggak ada yang melarang begitu. Tapi giliran seorang perempuan pakai jilbab, apa menjadi dilarang? Ada apa dengan misalnya kalau ada yang melarang? Unik, aneh. Pasti ada sesuatu dalam hatinya. Apakah kebencian kepada Islam? Sementara di negeri ini tidak boleh kita saling membenci. Urusan berbeda agama tidak boleh saling benci. Orang Hindu kita tidak boleh melarang budaya baju mereka. Orang Nasrani dengan budaya baju mereka, kita tidak boleh melarangnya. Urusan mereka. Sama orang Islam dengan ciri khas baju Islamnya nggak boleh ada yang melarang. Nah, perusahaan yang cerdas tentunya harus paham mana ini. Nah, baik, kalau ternyata di perusahaan tersebut Anda tidak bisa membuat terobosan yang indah, yang baik, sudah. Anda tidak boleh mengizinkan istri Anda ke tempat tersebut. Kalau Anda mengizinkan, Anda ikut bagian daripada kesalahan. Kemudian setelah itu, jika ada teman-teman kita, saudara kita yang masih bekerja di tempat-tempat semacam itu, jangan dicaci, diolok dan sebagainya. Memang belum ketemu jalur rizkinya, tapi kita ingatkan, ayo bisa menutup aurat yang serius, yang benar. Kita doakan ya, jangan biasa mencaci dan mengolok. Ya, kalau ada perusahaan besar yang saat ini mendengar suara ini, kami himbau, jadikan perusahaan Anda bukan sekedar tempat untuk mencari uang, akan tapi jadikan perusahaan Anda tempat untuk mencari rizki, mencari pahala dari Allah. Maka bahkan bukan sekedar Anda himbau, bukan sekedar Anda mengizinkan mereka pakai jilbab, wahai bos-bos besar ahli surga, bukan sekedar Anda izinkan, akan tapi Anda dukung. Bahkan yang belum pakai jilbab pun, pakai kerudung pun, Anda kasih bonus yang kalau mau pakai. Anda istimewa, Anda ini bos ahli surga. Anda bos istimewa. Ya. Kemudian kepada adik-adikku yang bekerja dimanapun kalian berada, ingat, engkau harus dengan Allah dan Rasulnya. Kenakan baju yang sopan, yang disenangi oleh Nabi SAW. Ya. Ya, itu harus jadi nomor satu. Kalau ternyata di tempat tersebut kalian tidak bisa menghormati diri kalian sendiri, maka jangan di tempat tersebut. Karena apa? Kalau kalian sudah tidak dihormati seperti itu, kalian akan terhinakan nanti pada akhirnya. Pilih tempat yang istimewa. Pilih tempat yang bisa kalian bisa muliakan diri kalian sendiri. Kemudian di saat kita melihat teman-teman kita, saudari kita masih seperti itu, doakan yang banyak. Jangan dicaci dan jangan diolok. Karena apa? Banyak di antara mereka itu di antaranya tidak mengerti, atau mungkin merasa terjepit sempit wawasan kerja, atau mungkin sudah terlanjur punya ikatan kerja dan sebagainya. Sementara perusahaan tidak mengerti seperti itu. Maka jangan mencaci dan mengolok. Akan tapi semuanya dari perusahaan, dari wanita yang bekerja, dari yang melihat, hendaknya kita harus menuju kepada menjalankan syariat Nabi SAW agar kita di dunia ini sukses, sehingga kelak di akhirat juga sukses. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Buya. Assalamualaikum Buya, mau tanya. Assalamualaikum. Saya bekerja di sebuah toko punya abang ipar saya. Ada 5 orang karyawan. Setiap karyawan yang merokok ada dikasih uang 15.000 buat beli nasi siang dan 15.000 buat beli rokok bagi yang merokok. Sedangkan saya dan ada lagi karyawan tidak dikasih uang rokok karena saya dan satu lagi karyawan itu tidak merokok. Saya sudah protes namun tetap tidak dikasih. Bagaimanakah hukumnya Buya? Bolehkah saya mengambil uang toko secara diam-diam 15.000 per hari karena uang rokok tidak dikasih Buya? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah Islam mengajarkan kejujuran. Anda tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik Anda. Nggak boleh. Kemudian, bagi siapapun, kalau Anda ingin berbuat baik, memberi sesuatu, hendaknya pesan-pesan Anda harus pesan-pesan yang ada baiknya. Anda kalau ngasih uang sama orang, jangan Anda berpesan untuk sesuatu yang paling membahayakan dia atau kurang berguna. Ya kan? Misalnya Anda beri kepada seseorang, mohon maaf, uang apa kek? Uang rokok atau apa dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau Anda ngomong, ini buat sarapan pagi. Bisa kuat ibadah nanti, kan jadi pahala Anda. Daripada Anda pakai kalimat-kalimat yang kurang berarti. Kita perlu cerdas memilih kalimat, rizki tetap nyampe ke orang, di hadapan Allah dapat pahala. Ya. Jadi ada uang, ya Anda ganti saja. Anda ganti namanya apa? Ini uang sarapan pagi, uang camilan, uang jaburan. Nah itu kan lebih indah.
Memilih kalimat agar jadi pahala gitu. Ini kan cerdas memilih kalimat. Kalau sesuatu yang membahayakan orang bukan jadi pahala loh ya. Kalau ternyata orang itu harus memberikan sesuatu yang membahayakan kemudian dia sakit, dia dapat dosa. Kenapa? Pesennya kita untuk... Nah itu, makanya apakah rokok atau yang lainnya? Saya tidak mengatakan rokok saja. Kalau kita pesan untuk sesuatu yang tidak baik, kita rugi. Maka paling indah kita perlu bertutur kata yang benar. Ini ada uang tambahan, uang sarapan pagi bisa duha, hanya semangat gitu loh ya. Itu kan termotivasi dia. Nah, kemudian di saat ada orang yang tidak merokok, lah ini barangkali perlu diajak diskusi sehat sajalah, diskusi cerdas. Mestinya yang mendapatkan penghargaan yang tidak merokok karena apa? Dia tidak akan mengganggu peraturan enggak. AC kan bisa saja di ruangan Anda ini terlepas daripada hukum rokok ya. Kalau sudah merokok ini banyak mengganggu tentang akan buang sampah, kemudian asapnya dan sebagainya. Ini yang tidak merokok ini mestinya dapat bonus dong. Karena Anda ikut menjaga kebersihan udara di sini misalnya. Anda ini mesti ini. Cuman kadang-kadang orang begitu, yang merokok dikasih, yang tidak malah tidak dikasih. Jadi saya sampaikan kepada bos, Anda pertama cerdas. Pertama apa? Kalau Anda memberi jangan pakai bahasa-bahasa yang artinya kurang, tidak ada nilai pahalanya. Jadi bahasa Anda harus bahasa nilai pahala, satu. Yang kedua, ya, tentunya orang yang harus Anda beri apa namanya penghargaan adalah sesuatu yang mendukung tentang kebaikan di perusahaan Anda dong. Misalnya ya tadi, dia nggak akan. Kalau tidak merokok itu banyak waktunya. Coba saja. Anda bekerja, Anda punya perusahaan di ruangan AC. Selagi Anda mengizinkan merokok, pasti dia punya waktu untuk merokok di luar. Berarti banyak waktunya tersita untuk merokok. Nggak mungkin merokok, pasti. Ada waktu yang tersita. Kalau tidak merokok, full waktunya bekerja dengan Anda misalnya. Berarti lebih banyak dong waktunya untuk Anda. Mestinya dia mendapatkan penghargaan. Jadi orang seperti itu hanya perlu diajak berpikir saja. Mestinya yang tidak merokok itu mendapatkan tambahan nilai plus. Kenapa? Atau mendapat hadiah. Karena apa? Dia waktunya lebih fokus ke sini. Kemudian juga tidak akan mengotori ruangan karena ruangannya AC. Kemudian dia akan menjadikan sampah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu mengolah bahasa agar punya nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kalau bicara tentang rokok, kita juga menghimbau saja agar bisa menghimbau sekuat mungkin agar Anda bisa meninggalkan rokok supaya lebih menjaga kesehatan dan seterusnya. Kemudian bagi yang sudah tidak merokok pun juga jangan mencaci maki yang merokok, didoakan saja semoga bisa tidak merokok kemudian sehat, seger buger ya, diganti dengan pakai makan tebu, coklat, permen dan sebagainya ya. Supaya kita doain yang baik-baik saja. Kita tidak mau doain yang jelek. Enggak usah ngomong rokok dalam paru-paru, enggak usah doain yang jelek. Dan yang baik. Semoga besok tidak merokok sehingga waktunya lebih banyak ya beribadah ya. Lebih banyak, lebih sehat ya. Lebih nyaman dan lebih indah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Kemudian Buya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang masalah rumah tangga. Istri saya menolak untuk rujuk. Dan saya merasa kasihan pada anak kami. Istri saya juga tidak menerima rezeki dari dagang keliling dan sering berantem dengan saya dan orang tua. Kakak dan bapaknya mengatakan dia menghalangi rezeki suami dengan selalu menghilangkan rezeki. Dia itu siapa? Gimana? Oh, tadi baca. Dia. Saya sudah menasehati dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dia tetap keras kepala. Mohon nasihatnya Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekali-kali mengatakan bahwasanya pasangan penghalang rezeki. Itu namanya suudzon pada Allah. Kurang ajar, menyakitkan. Mungkin dulu waktu menikah dengan istri yang pertama itu adalah rezekinya banyak. Istrinya meninggal. Udah nikah lagi langsung, waduh kamu itu bikin rezeki sempit. Ini kurang ajar namanya. Oh yang nggak menikah aja juga ada yang kaya tiba-tiba melarat, ada kan? Nah, dia nggak usah dihubung-hubungkan begitu. Nyakitkan hati. Ada sebagian begitu loh. Ini ada. Sampai anak-anaknya ngomong, ayah dulu waktu dengan mama rezekinya lancar. Setelah mama meninggal ya menikah lagi. Ini berarti ibu baru ini membawa malapetaka. Bah, ayah, ini kan kurang ajar pada Allah. Enggak boleh begitu. Atau punya mantu. Apalagi sudah ada percaya dengan urusan hitung-hitungan. Mungkin hitungan ini, itu gara-gara mantu ini, wah ini betul nih. Gara-gara mantu itu. Gara-gara istrimu itulah. Ini penghalang rezeki. Istrimu penghalang rezeki. Enggak boleh seperti itu. Itu suudzon pada Allah. Jangan sekali-kali begitu menyakitkan hatinya orang. Dan juga nuduh Allah. Prasangka buruk kepada Allah. Bahkan sebaliknya. Istriku insya Allah pembuka rezeki.
Suamiku pembuka rezeki. Harus gitu kan Allah yang menjanjikan. Dalam Al-Quran, yakunu fuqara yunimullah, nikahnya benar karena Allah, dilapangkan rezekinya nanti. Seperti jangan punya prasangka ya. Ini ada, betul kayak itu prasangka. Mengatakan, biasanya gara-gara sudah nyungsep ngomong itu, gara-gara istri, gara-gara dia. Iya kalau memang istrinya jago kredit, memang betul dia bikin nyungsep seperti manusia begitu tuh. Dikit-dikit kredit, itu kan nyeksa itu. Nggak, istri gak punya masalah, istri nerima, istri ini kok dibilang bikin rezeki seret, ini kurang ajar. Nggak boleh ngomong begitu. Jangan sakiti hati orang. Rizki dari Allah kok. Baik, kemudian sebagai seorang suami itu ya, tadi istrinya diajak rujuk nggak mau, asalnya nggak menerima apanya, hasil daripada jualan apa, kelontongan apa, dagang keliling dan sebagainya. Ya perlu dicek kembali apakah betul karena itu, kenapa nggak mau. Memang yang duitnya dagang keliling warnanya pasti sama kan? Nah, atau mungkin masalah, mungkin andanya sendiri mungkin kurang menjaga kehormatan atau bagaimana, kita tidak tahu kok. Kalau dagang keliling bisa saja miliarder kaya raya kok dia. Hanya seberapa banyak dagangan yang dibawakan begitu. Saya tidak ngerti kalau ada orang-orang yang membeda-bedakan begitu itu. Ya, biarpun jualan teh, tapi kalau tehnya sehari adalah 2000 gelas kan jadi duit banyak kan begitu. Jadi jualnya jual daun, tapi daunnya pakai truk-trukan. Jadi nggak ada yang menjadi rendah. Yang menjadi rendah adalah kita sendiri merendahkan pekerjaan halal. Jualan, jual teh, jadi kuli bangunan. Halal, bersih. Jangan merasa minder dengan pekerjaan suami, yang penting halal. Baginda Nabi punya putri namanya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Jauh lebih bagus daripada putri kita semua ribuan kali lipat. Mengatakan 1000 kali aja nggak pantas kita ngomong. Kalau Sayyidah Fatimah 1000 kali lipat istri saya, udah lebih dari itu. Sangat jauh. Putri baginda Nabi. Sangat mulia. Ayo. Menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Ternyata dalam perjalanan ekonominya Imam Ali bukan yang lancar-lancar saja. Sampai suatu ketika Imam Ali pernah bekerja di tempatnya orang nurunkan kurma. Kalau di Jawa naik pohon kelapa. Karena tidak ada kurma. Tapi yang demikian apakah meruntuhkan martabat Sayyidat Fatimah? Tidak. Apakah meruntuhkan martabat Sayyidina Imam Ali? Tidak, sampai hari ini tetap mulia. Kenapa punya suami kerja kuli atau pergi ke sawah merasa gengsi, dagang keliling gengsi? Malu itu kalau suami itu kerjaannya haram. Malu kepada Allah. Ini cara berpikirnya harus dirubah. Haram itu menjadikan kita gelisah seperti itu. Kalau halal enggak perlu, wahai para istri. Kebahagiaan bukan dibalik tumpukan uang. Kebahagiaan dibalik di dalam hatimu di saat kamu berurusan dengan pasanganmu. Di rumahmu. Banyak orang kaya berantem terus ada kok. Jangan sampai kefakiran materi kita menjadikan fakir hati beneran. Na'udzubillah. Ada orang fakir materi tapi nyungsep betul hatinya. Tamaknya luar biasa. Sehingga kalau bapaknya meninggal dia rebutan kursi patah kaki, itu model-model begitu tuh. Dia nuntut suaminya begini, gengsi suaminya begini, tersiksa hidupnya dia. Sudah fakir, melarat, nyungsep, batinnya juga nyungsep. Tapi di sana ada seorang fakir materi, tapi hatinya kaya. Abang, yang penting halal. Bahkan kalau suaminya pulang dalam keadaan payah dan tidak membawa uang, abang, kenapa abang cemberut? Apa abang tidak bisa senyum melihat aku sini? Aku belum dapat uang hari ini, sayang. Nggak apa-apa. Ya, gitu indah. Jadi jangan sampai sudah melarat di dunia, melarat di akhirat. Ini na'udzubillah. Marah terus, suaminya marah. Nerima duit, nerima tapi sambil cemberut. Gini dok. Gini dok, diambil lagi nih. Ini, segini dok. Ya, ini perempuan model begitu nih. Temu di tong sampah, kembali ke tong sampah. Sama suami kadang-kadang begitu. Merendahkan istri dan sebagainya. Hidup tidak seperti itu. Suami tidak bisa menghargai istri. Baik, kalau permasalahan ini tadi, sampai diajak rujuk kembali itu udah perlu Anda koreksi kenapa nggak mau rujuk. Mungkin Anda memang tidak mulia. Seorang laki-laki nggak mulia sehingga istri Anda, saya tidak bisa melihat kalau tidak langsung ngomong itu. Apakah ini yang nggak benar istrinya atau suaminya? Kalau tanda-tanda istrinya nggak nerima dengan dagangan kelontongan, dagang keliling, ya perlu dicari sebabnya. Bukan karena kelilingnya barangkali. Mungkin yang dijual tidak ada ceritakan di sini. Anda jualan nggak benar atau jualan yang haram. Saya tidak tahu itu semuanya. Yang jelas seorang istri asalkan suaminya halal, bersih, kerjaan yang diridhoi oleh Allah, kasih motivasi suami. Jangan menjadi perempuan yang matre, hanya duit saja. Akan tapi lihat suamimu adalah memberikan sesuatu yang lebih besar daripada uang, kemesraan, kebahagiaan, urusan pribadi dan seterusnya. Kemudian para suami, jika ternyata istrimu itu kok nggak mau diajak rujuk itu, ya jangan nyalain istrimu. Kamu koreksi dulu. Orang dulu mau kok sekarang nggak mau, itu ada apa kan begitu loh.
Jangan-jangan Anda memang telah buat sebel banget ya. Sampai istri nggak mau kembali. Anda koreksi diri. Semuanya perlu koreksi diri. Istri perlu koreksi, suami perlu koreksi ini. Nah, makanya kalau pertanyaan perempuan model begini kita nggak bisa jawab pasti begitu. Tapi kalau saya bertemu langsung, saya ngomong kepada perempuannya, saya mau istrinya, saya bisa nyimpulkan. Sehingga ini gambarnya begitu ya. Yang jelas jadi suami yang benar, istri yang benar, jangan saling menuntut, upayakan rezeki halal, kemudian jangan menyalahkan pasangan, urusan rezeki, nasib, ya, jangan salahkan pasangan ya. Nah, apalagi ini termasuk, ini ada hubungannya pertanyaan. Ada kepercayaan dengan dunia perdukunan dan sebagainya ini. Diukur, namamu siapa? Wah ini namamu tidak jodoh nih. Tidak jodoh kok, sudah menikah namamu tidak jodoh, ini aneh-aneh. Wah ini kamu apa? Kelahiran Debu Kliwon. Mau ketemu Selasa lagi. Ah ini nasib nyungsep nih. Wah ini salah ini model-model begitu. Nggak boleh begitu itu. Husnudzon kepada Allah. Sudah menikah sudah. Jangan pakai hitung-hitungan lagi lalu berprasangka buruk kepada Allah. Jadi Anda loh ya. Oh gara-gara begitu ya. Betul kata Pak orang. Kalau memang anak pertama begini menikah dengan ini jadi masalah. Nggak ada seperti itu. Nggak boleh. Oh yang benar saja problem juga banyak kok. Ya kan? Ada orang nggak ada masalah, tiba-tiba ini jodoh secara hitungan benar ya, nggak saja yang punya hitungan. Bisa nyungsep juga. Nyungsep bukan karena hitungan-hitungan itu. Kita perlu membangun juga, karena banyak suudon. Kemudian juga gara-gara, ini mohon maaf ini. Kenapa kok berantem terus? Karena waktu mengatakan Qabil itu nikah, dia gagap. Nggak langsung ini. Ada mitos-mitos yang di masyarakat. Sudah begitu kiainya kiai kejem. Nggak sah, nggak betul, nggak sah. Terlalu serem waktu ngakad ke nikah. Sehingga mau akan sudah begitu masyarakatnya kepercayaannya yang menerima nikahnya gagap nanti hidupnya sengsara. Wah ini sudah kiainya bikin sengsara. Ini model di masyarakat harus kita pahamkan. Nikah sekali itu wajar kalau itu wajar. Kalau lancar banget nih memang dari dulu pengennya kali ya. Ada kalau gugup itu wajar. Kemudian masalah tertunda sedikit asalkan secara fikih tidak sampai jangan sampai nggak sah diulang lagi sampai 3 kali. Saya merah menyaksikan akad nikah sampai 3 kali nggak sah gemeteran. Padahal dari awal pun sudah sah. Ustadz kurang wawasan nih repoti orang. Akhirnya di masyarakat punya keyakinan yang nikahnya tidak langsung cer itu biasanya alamat nikahnya sengsara. Wah ini kan kacau semuanya ini dari ustadznya. Ustadz belajar yang benar. Akad nikah itu sesuai dengan standar yang paling sah gitu saja, nggak usah pakai maksimal. Orang awam itu kadang ini, saya hubungkan kenapa ini? Keyakinan itu loh yang bahaya itu. Ini gara-gara nikahnya dulu begitu. Karena laki-lakinya akad nikahnya gagap begitu. Sampai 3 kali itu. 3 kali. Yang bikin 3 kali ustadznya. Sudah benar, kadang-kadang kita bilang sudah sah. Enggak bu, astagfirullah. Kemudian ramai lagi, pernah kejadian terakhir suatu ketika saya mengatakan sudah sah. Tidak. Oh ya sudah, ngangkat suara dia, serem banget dia. Sudahlah, ajib ilmunya di mana itu ngaji itu kerjanya ngeliwat tok itu belajar nggak bener repot di masyarakat paling lantang suaranya nyiksa umat seperti itu boleh. Lah kenapa saya hubungkan dengan biasanya gara-gara keyakinan begitu tuh menjadi aneh-aneh di masyarakat. Hidup berantakan gara-gara nikahnya dulu, hidup berantakan karena Debu Kliwon sama Selasa lagi, hidup berantakan nama jumlah ini nggak ketemu, hidup berantakan. Mau berbenah kok, suruh berbenah akhlakmu yang baik, sopan santun sama suami, ini yang perlu dihadirkan. Bukan urusan hitung-hitungan, bukan urusan itu. Baik, semoga baik semuanya. Allah a'lam bishawab. Bisa menghubungi tim admin Miska Al-Bahjah di nomor 0811 22 33 3297. Masalah Wiki Al-Bahjah, kami yakin yang nggak paham tetap nggak paham. Yang paham baca tok begini sudah paham. Saya nggak paham. Ini ibu punya wiki ya. Nah. Jadi yang paham tentu akan paham. Yang nggak paham caranya tetap nggak paham. Nanti makanya tanyalah. Ini ada informasinya 0811 22 33 3297. Kemudian Maulid Akbar Al-Bahjah insya Allah nanti tanggal 2 Rabiul Awal 1445 atau 17 September 2023 pagi sampai selesai. Kami himbau kepada Anda yang jauh di sana, di pulau seberang atau di negeri jiran sana. Ayo niatkan untuk bisa menghadiri di tanggal 17 September nanti atau 2 Rabiul Awal. Datang insyaallah bismillah ada Maulid Akbar, gebiar. Majelis kita yang selama ini kita adakan di mana-mana, kami himbau untuk bisa berkumpul di sini setahun sekali. Bagi yang bahkan bukan sekedar kami ajak untuk bisa menghadiri, kami himbau untuk bisa menjadi penyelenggara juga untuk berpartisipasi. Langsung saja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 222 1267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Kontak person 0853 2132 1302. Baik, kemudian juga pembebasan tanah sudah 8%. Pembebasan tanah ini adalah pekan ke-6 kalau salah. Pekan ke-6 berarti sudah 1,5 bulan. Ternyata kita sudah, bukan meremehkan ya, sudah atau baru ya, baru sudah 8%.
Targetnya 3,5 miliar, baru terkumpul kurang lebih 270 juta. Ini adalah 8%. Semoga Allah mengirim ini pembebasan tanah di Saung Balong. Ada antara pondok dengan pondok, ada tanah dibeli oleh pondok. Nah, bagi Anda yang bergabung langsung saja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-444-1179 atas nama Wakaf Tanah dan Bangunan Al-Bahjah, kode bank 451 atau Bank Muamalat nomor rekening 1390456 atas nama Al-Bahjah Wakaf dan Pembangunan, kode bank 147. Konfirmasi informasi ke 0811 2222 2422. Baik. Mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami semua. Kepada mereka ya Allah. Kepada kami. Dan kami mohon ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam. Ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, ampuni ya Allah. Jangan hukum dia. Kami tidak rela jika ada orang yang kau hukum karena berbuat salah kepada kami. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas. Ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Untuk menebarkan kedamaian, keindahan ya Allah. Yang bisa bergabung dengan kami dan jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka. Dan semua yang telah berjuang bersama kami. Berikan ketulusan. Berikan keikhlasan. Berikan kemudahan dalam segala urusan. Kembalikan pada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih. Ya Allah, anak-anak kami jaga mereka. Anak-anak kami jaga mereka. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka. Umat yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang tidak kau karunia anak, berikan pada mereka anak-anak. Yang sudah tidak kau karunia anak, ya Allah, jangan sampai mereka tidak bahagia. Mereka akan berikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat, ya Allah. Mudahkan mereka untuk merawat anak daripada hamba-hambamu. Sehingga biarpun di dunia tidak kau karunia anak, akan tapi mereka akan mendapatkan pahala anak-anak yang banyak, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.